Halo dok, apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Apa kabar Kak Bella? Baik, alhamdulillah. Nah sekarang dokter lagi sibuk apa nih selain praktek di Skinsol? Selain sibuk praktek di Skinsol, saya praktek dokter umum di Kota Bandung, Dago, lalu di Cijerah, dan sekarang lagi mempersiapkan, kebetulan mau sekolah lagi di Unpad S2. Jadi semoga lancar ya. Amin, kita doain dokter Gina lancar ya. Nah mungkin teman-teman di rumah yang udah lama nih nggak nonton podcast kita ya, kayak mungkin udah lupa, mungkin sekarang ada treatment, apakah mungkin ada treatment baru atau keseluruhan treatmentnya apa, mungkin aku juga belum tahu nih dok. Kira-kira di Skin Solution Beauty Center itu ada treatment apa aja sih? Aku penasaran banget. Ya, treatment yang banyak dan menjadi favorit di klinik Skin Solution ini ada laser melasma, ada laser insta glowing, ada laser black doll, ada HIFU untuk mengencangkan dan meniruskan pipi yang anti cabi-cabi gitu. Cabi-cabi club ya dok ya. Terus ada infus whitening, ada juga selain infus whitening ada injeksi whitening, lalu ada botox, filler, thread lip, sampai DNA salmon. Oke. Berarti kalau untuk body slimming mungkin ada juga ya dok ya? Lengkap banget ya, dari atas rambut sampai ujung kaki tuh ada di Skin semuanya. Solution. Betul. Nah nih dok, untuk teman-teman di rumah mungkin ada yang bingung juga ya. Maksudnya kayak gimana sih dok step by stepnya pada saat si mereka-mereka ini pengen konsultasi ataupun treatment di klinik Skin Solution. Oke, kalau misalnya udah dateng nih, dia langsung diarahkan untuk konsultasi dulu dengan dokternya. Lalu dokternya nanti menanyakan apa keluhannya, terus apa yang sedang dialaminya. Nanti saya periksa dari mulai skin analysis, langsung periksa secara fisik, dan langsung ketahui nih apa aja kebutuhan treatment untuk pasiennya. Oh, jadi sesuai kebutuhan gitu ya dok ya? Oke, nah untuk mungkin stepnya tadi pada saat si pasien itu datang, terus nanti dikasih tahu treatment apa yang cocok untuk mereka. Nah kira-kira menentukan treatment yang cocok untuk kondisi kulit si pasien ini gimana sih dok? Maksudnya kayak kan mungkin kulit teman-teman juga beda-beda ya, ada yang berminyak, ada yang mungkin kering, ada yang berjerawat, mungkin ada juga yang apa disebutnya itu dok? Kayak buat laser melasma itu tuh Flek. Nah itu gimana tuh dok untuk menentukan treatment yang cocoknya biasanya? Ya, kalau misalnya udah ada pasien nih datang, terus saya pasti tanya keluhannya apa bu, misalnya flek ya misalnya, datang nih dok ada flek, ada dark spot kecoklatan di pipi misalnya, saya pasti nanya dulu nih faktor yang bisa menyebabkan fleknya itu apa. Jadi nanti saya telaah sama pasiennya, kan faktor-faktor dari melasma ada, faktor dari genetik ada, faktor dari skincare sebelumnya ada, faktor dari sinar UV ada, dan faktor pola habitnya. Seperti kalau boleh tahu ya Kak Bella, kalau misalnya kita sering masak, bisa loh menyebabkan si flek. Oh iya. Yes, uapnya itu ibu-ibu. Uapnya bisa menyebabkan flek. Bukan berarti saya melarang ibu-ibu masak ya. Tapi seenggaknya ya kalau lagi masak jangan terus-terusan di depan uapnya gitu. Terus kalau boleh sebelum memasak memakai sunscreen. Oh, masak juga harus pakai sunscreen? Iya betul. Oh, betul. Itu biasanya efeknya jadi apa dok ke wajah kalau misalnya terlalu lama kena uap masakan? Jadi flek. Oh itu tuh kadang ibu-ibu tuh nggak sadar mereka ada flek itu karena dari masak sebetulnya ya. Betul. Dan mereka biasanya lupa untuk pakai sunscreen karena biasanya kalau untuk pakai sunscreen itu hanya keluar ruangan gitu. Padahal di dalam ruangan juga harus ya dok, wajib banget ya. Dan memakai sunscreen itu ada aturannya. Kalau kita sunscreen itu optimalnya memakai sunscreen per 4 jam sekali. Mau di dalam mau di luar. Di reapply ya dok ya? Yes, di reapply itu 4 jam sekali. Jadi saya pasti ke pasiennya bilang, Bu jangan lupa pakai sunscreen wajib. Pertama pagi-pagi setelah mandi, terus misalnya jam 12, jam 3.
Sudah ada aturannya. Berarti ada jam-jam tertentu nih buat para ibu-ibu di rumah, mama-mama muda ya, yang pengen kulitnya masih tetap awet muda, jangan lupa pakai sunscreen karena memang itu sepele ya, Dok ya? Ya, sepele tapi malah bikin kita ada flek jadi insecure. Gitu. Karena timbul si flek itu tadi ya, yang tadinya tipis mungkin nanti lama-kelamaan bakal menebal kalau nggak ditindak gitu. Oke. Nah, ngomong-ngomong treatment nih, Dok, katanya di Skin Soul tuh banyak treatment baru ya, ada beberapa maksudnya treatment baru. Kira-kira apa tuh, Dok? Spill dong buat teman-teman di rumah nih. Ada yang baru nih, seperti anti bopeng club. Jadi anti bopeng club itu ada 3, combo 1, combo 2, combo 3. Combo 1 seperti PRP, terus combo 2 PRP dan subsisi, combo 3 PRP, subsisi sama laser fraksional. Oh, berarti itu udah lengkap ya, Dok, kalau yang combo 3 ya. Berarti itu memang kebutuhannya untuk bopeng atau masalah jerawat lainnya? Untuk bopeng dan jerawat. Tapi nanti concernnya ke situ ya? Ya, tapi kalau misalnya ada jerawat, saya pasti sembuhin dulu tuh jerawatnya. Oh, jadi nggak boleh langsung ditindak semuanya ya, Dok? Betul. Ya? Oke, karena kemarin juga ya teman-teman di rumah nih mungkin aku juga kan kebetulan baru treatment ya di Skin Soul. Nah, ini treatment aku yang kedua kali dan alhamdulillah kebetulan aku kemarin ditindak oleh Dokter Gina dan Dokter Usi dan memang hasilnya kata teman-teman aku jos. Nah, kebetulan kemarin itu yang pada saat aku ditindak itu, Dok, sama mungkin apa aja tuh, Dok, yang dikasih ke wajahku? Combo 3. Combo 3. Ya, PRP, subsisi sama laser fraksional. Makanya sekarang udah kedua nih kan ya. Nanti kita akan rencana untuk ketiga kalinya. Nah, bagaimana nih sebelumnya bopeng atau scarnya yang before tindakan dan setelah tindakan kedua kalinya, Kak Bel? Nah, untuk si treatment yang kemarin itu, yang pertama memang mungkin karena tadinya kan bopeng aku dalam banget ya, Dok ya. Jadi pada saat treatment pertama aja tuh udah mulai kelihatan, Dok. Jadi pori-porinya mulai naik, bekas jerawatnya sudah mulai memudar. Terus memang aku ngerasanya jadi nggak begitu sering jerawatan, Dok. Wih, mantap ya. Banget itu. Nah, mungkin teman-teman di rumah pengen tahu juga nih, Dok, kalau untuk si 3 combo treatment bopeng ini tuh masing-masing treatmentnya punya manfaat tersendiri kan ya, Dok? Ya. Nah, boleh tahu nggak sih kita PRP, terus subsisi, terus satu lagi apa ya, Dok? Laser fraksional itu fungsinya biasanya buat apa aja sih sebetulnya gitu? Ya, sebenarnya untuk PRP, kalau PRP dia lebih untuk bekas jerawat, ya bekas jerawatnya, brightening-nya, karena memang kita PRP itu kan mengambil serum atau plasmanya dari darah kita sendiri. Setelah diambil darahnya, kita memakai alat plasmanya jadi serum untuk muka kita. Gitu. Terus jadi ada ininya juga ya, Dok, maksudnya ada alat untuk memisahkan si plasma. Ya, darah dari plasma dari darahnya. Gitu. Nanti untuk brightening-nya, bekas jerawatnya pakai PRP. Lalu subsisi, kalau subsisi itu untuk mengisi kekosongan dari yang akibat si scarnya. Jadi kan kalau scar itu ada melengkung kayak gitu. Nah, subsisi itu pertama kita rusakin dulu tuh jaringan-jaringan yang dia menarik gitu. Setelah dihancurkan, baru kita tambahin si serumnya. Kalau kita ada serumnya dari DNA salmonnya. Terus kalau selain DNA salmon bisa dari plasmanya juga, tapi kalau saya sih saraninnya dari DNA salmonnya gitu biar lebih bagus hasilnya gitu. Mungkin emang kelihatannya serem ya, Dok, tapi tenang aja buat teman-teman di rumah, itu tuh pasti pada saat sebelum tindakan pasti kita tuh ada proses anestesia, Dok. Betul. Mungkin pada saat yang subsisi itu walaupun memang jarumnya itu lumayan panjang, tapi kita dikasih apa Dok? Anestesi juga ya? Anestesi topikal, anestesi suntik, sama nanti kita kasih obat. Nah, jadi benar-benar itu waktu aku treatment juga memang rasa sakitnya tuh benar-benar minim ya, Dok ya. Kalau dari 10 berapa tuh, Kak? 3. Mantap ya, Dok ya. Makanya benar-benar pada saat aku cobain treatment itu tuh awalnya memang ngeri ya, Dok, karena apalagi aku udah lihat
itu jarumnya panjang banget gitu kan. Cuman pada saat udah kita anestesi, mungkin dikasih obat juga untuk penghilangan rasa sakit. Nah itu tuh memang nggak kerasa apa-apa dok. Jadi kayak cuman ada benda aja masuk ke kulit kita gitu. Ya, karena baalnya ya. Baalnya gitu. Nah untuk dokter nih, kira-kira sebagai dermatologis ya, dermatologis kulit. Nah kira-kira treatment apa sih dok yang paling worth it untuk para pemula ya dok, para pemula atau teman-teman di rumah yang pengen nyobain treatment, yang tadinya belum pernah treatment sama sekali tapi mereka pengen treatment. Nah, kira-kira kalau yang dok? pertama dia datang pasti saya konsultasi dulu, dilihat dulu. Pasti rata-rata orang yang datang ke klinik itu dengan banyaknya komedo. Oh. Jadi kalau misalnya banyak komedo pasti harus diekstrasi, dikeluarin dengan facial namanya. Di Skin Solution banyak macam-macam facialnya, ada facial luxury whitening, facial luxury acne, sama facial luxury anti-aging. Jadi sesuai dari kebutuhannya si pasiennya. Terus yang kedua, kalau misalnya kita fokusnya untuk menghilangkan jerawat dan menghilangkan bekas jerawatnya tanpa misalnya sakit, kita bisa lakuin chemical peeling, terus kita bisa lakuin laser juga bisa, karena kita lasernya tidak ada downtime-nya. Yang kalau misalnya orang-orang, ih dok takut di laser nanti mukanya gosong segala macam, pasti kan ketakutan orang kayak gitu ya dok ya. Tapi di sini sih di Skin Solution enggak. Downtime-nya hanya merah-merah sedikit, setelah after treatment setelah 10-20 menit hilang. Oh, oke. Gitu. Tapi kalau untuk tindakan laser itu tuh dok, memang si teman-teman ini tuh memang harus melakukan ekstraksi komedo dulu atau bisa langsung? Bisa, kalau misalnya memang terlihat komedonya tidak ada, bisa langsung ke treatment yang sesuai kebutuhannya. Tapi rata-rata datang dengan pasien datang itu dengan ada komedo, pasti itu biasanya. Gitu ya, Oke, nah selama dokter ini praktek nih, dokter Gina praktek di Skin Solution, kira-kira ada nggak sih dok permasalahan kulit seseorang yang memang mereka ini permasalahan kulitnya itu kompleks dan memang langka gitu? Ya, kalau langka itu nggak ada sih kalau sampai sekarang kalau langka ya. Langka nggak ada ya? Tapi kompleks ada. Dia pasien datang dengan muka iritasi, muka jerawat, muka flek, sama bekas jerawat. Jadi 4 kasus ini dalam satu muka. Oh, jadi satu waktu 4 kasus. 4 kasus. Ya. Nah itu biasanya kalau dokter ada kasus seperti itu, biasanya apa sih yang dokter lakuin? Ya, ketika itu datang dia pasiennya datang dia dalam keadaan udah hopeless. Jadi udah datang ke klinik kemana-mana tapi tidak ada perubahan sama sekali. Jadi saya pertama itu menangani iritasi dan jerawatnya dulu. Iritasi dan jerawatnya dulu, setelah berapa minggu sudah ada reda, baru langsung ke bekas jerawat dan melasmanya. Jadi memang tidak bisa sekali 2 kali, tapi setelah beberapa kali kita treatment hampir sampai 4 bulan, 5 bulan kalau nggak salah, pasiennya cukup signifikan perubahannya. Gitu. Dan dia merasa senang gitu, dok akhirnya aku dapet treatment yang cocok buat aku, katanya. Nah mungkin memang sebagai wanita juga, walaupun misalnya umurnya masih muda atau mungkin udah berumur pun pasti tetap masih insecure ya dok ya sama kondisi kulit. Walaupun kadang ada yang kulitnya udah mulus banget, kelihatannya nggak pernah berjerawat, tapi mereka masih tetap kayak, duh ini kerutan gimana? Iya, kan? Pasti ada aja. Ini minyak ada aja ya dok ya. Tapi mungkin salah satu opsinya bisa treatment ya dok ya, disembuhkannya gitu. Nah kira-kira nih dok, untuk selain yang tadi dokter sebutkan, nah untuk treatment apa lagi nih dok yang memang harus dilakukan berulang kali, atau masalah kulit apa yang harus dilakukan berulang kali treatmentnya? Ya tadi jerawat ya, harus dalam proses kita pelan-pelan, melasma juga harus pelan-pelan karena tidak ada yang bisa instan. Kalau misalnya instan, takutnya memang ada ingredient atau bahan yang tidak aman untuk kulit. Gitu. Jadi memang harus bertahan, harus ada pantauan. Setiap bulannya kita
konsul lagi, kontrol lagi bagaimana hasil dari yang kemarin treatmentnya, apakah ada perubahan, nanti kita tambahin, upgrade lagi treatmentnya yang lebih untuk dibutuhkan pasiennya. Gitu. Oh iya, jadi sebetulnya semua treatment itu nggak mungkin instan ya dok ya, pasti memang butuh beberapa kali treatment untuk kelihatan hasilnya gitu. Nah untuk kira-kira nih dok, ada nggak sih perbedaan antara kulit wanita dengan pria? Karena kan mungkin kelihatannya kayak aku sebagai wanita itu ngelihat kulit cowok kok kayak baik-baik aja ya, nggak pernah ada masalah gitu. Nah kira-kira ada perbedaan signifikan nggak sih dok? Ya ada, dari karakteristik kulitnya pun berbeda. Jadi karakteristik kulit laki-laki lebih tebal dan lebih banyak kolagennya. Makanya kalau laki-laki jarang tuh penuaannya dini. Tapi kecuali kalau dia stres terus ya, pasti dia cepet tua. Nah kalau perempuan kolagennya lebih dikit. Jadi lebih kelihatan tuh kerutan-kerutan, udah 25, aduh ada kerutan gitu. Iya sih, emang sih, aku juga ngerasa gitu. Maksudnya kalau cowok kan kelihatan tuanya tuh setelah misalnya after 35 atau 40 lah ya baru kelihatan. Ya. Tapi kalau cewek tuh masih 25 atau apa udah mulai banyak permasalahannya. Permasalahan kulit. Terus produksi sebum atau minyak. Kalau produksi sebum minyak laki-laki lebih tinggi daripada perempuan, tapi memang tidak banyak juga perempuan minyaknya berlebih lalu berjerawat, ada juga, jadi tergantung dari genetik biasanya. Kalau memang awalnya dari orang tuanya jerawatan dulunya, nanti biasanya ke anaknya juga ada indikasi untuk jerawat. Gitu. Ada juga yang faktor genetik ya dok, ternyata jerawat tuh nggak cuman kayak memang pola hidupnya kurang baik gitu ya. Iya ada gitu. Nah ngomong-ngomong soal klinik nih dok, kan sekarang tuh sudah bertaburan ya, menjamur sekali klinik tuh di mana-mana. Nah kira-kira ada sih inovasi apa dari Skin Solution Beauty Center itu untuk mengikuti perkembangan tren sekarang gitu dok? Oke, yang pastinya itu klinik harus selalu dokternya up to date ilmu. Betul. Karena semakin kita di tahun 2024 ini semakin update-nya lebih luar biasa. Jangan sampai kita ketinggalan up to date kasus-kasus yang belum pernah kita ketahui. Dan alhamdulillah di Skin Solution ini memberikan kesempatan untuk dokternya. Kebetulan saya kemarin mengikuti seminar WESWAM 2024 dan itu banyak banget ilmu-ilmu yang harus kita update juga dan bisa dipraktekkan ke pasien. Kira-kira itu pada saat seminar kemarin apa aja sih dok? Kira spill sedikit gitu. Yang paling itu tuh anti-aging. Anti-aging. Jadi utamanya itu anti-aging, gimana kita perempuan di Indonesia ini anti-agingnya kita proteksi dini. Maksudnya jangan sampai anti-aging kita lebih cepat dari usianya. Gitu. Biasanya kita anti-aging ini treatment yang banyak, ada kolagen stimulator, ada botox, ada tadi filler dan thread lift. Nah, kita memperdalami itu. Gitu. Berarti banyak banget mungkin ya dok. Pada saat dokter-dokter ini melakukan seminar itu pasti memang upgrade ya dok ya, dari segi informasi pun upgrade. Makanya kenapa di Skinsol sekarang udah mulai banyak treatment baru karena mengikuti kebutuhan yang memang ketika ada cara atau treatment yang lebih efisien, kenapa enggak gitu ya dok ya. Betul. Nah terakhir nih dok, tips apa atau saran apa nih dari dokter buat para pasien di rumah untuk merawat kulit mereka pada saat mereka ada di luar ruangan atau di rumah, jadi di luar dari klinik ya dok ya gitu. Kira-kira ada tips nggak sih buat mereka? Ya pasti ya, kalau di rumah itu pasti harus perawatan juga. Walaupun kita perawatan di klinik, wajib juga perawatan di rumah. Seenggaknya kita wajib membersihkan kulit 2 kali sehari. Terus menghidrasi, karena kelembaban seseorang itu semakin usia kita tua, semakin hidrasi kita turun. Jadi pelembab itu karena kalau misalnya kurangnya pelembab atau tidak terhidrasi, kerutan ada.
Iya ya, makin cepat banyak kerutan ya dok ya. Iya, kerutan ada. Kelembabannya harus selalu kita utamakan. Terus kalau misalnya basic tadi kan facial wash maksudnya, terus pelembab sama sunscreen. Itu sebenarnya basic banget ya. Ya, basic banget. Tapi kadang basic itu tuh sering kita lupain dok. Betul. Gitu ya. Karena kita udah kayak kemakan iklan, ada ini produk baru cobain Iya. Produk baru cobain Jadi gitu. aja breakout. Jadi breakout. Terus sebetulnya kalau misalnya kayak skincare tuh kita memang harus coba-coba atau gimana sih dok? Baiknya kan kadang kita juga sebagai pemakai atau pembeli bingung ya. Jadi kayak ada yang baru, ini nggak cocok, cobain atau gimana sih dok biasanya harusnya? Sebenarnya kalau pemilihan skincare itu susah-susah gampang, kayak cari jodoh. Betul dok, betul tuh. Kayak cari jodoh, memang tapi betul. Iya. Karena belum tentu yang kita pakai, misalnya yang saya pakai belum tentu cocok di Kabela. Iya sih. Sama bener. kayak orang kalau kita berpasangan belum tentu cocok di orang lain pasangannya kan gitu. Betul. Kalau memang saya ke pasien juga bilang, Bu, Kak, memang kalau cari skincare itu susah-susah gampang kayak cari jodoh. Nah, caranya gimana? Ketika kita udah tahu tipe kulit kita seperti apa dan misalnya di skincare-nya ingredientnya cocok untuk kita, cobalah. Misalnya bekas jerawat ya Kak. Untuk bekas jerawat itu misalnya ada yang namanya ingredients niacinamide. Niacinamide kita pakai tuh. Pakai misalnya kalau yang normal tuh dia akan menghilangkan dan menyamarkan si bekas jerawatnya. Tapi ada juga yang tidak cocok dari niacinamide-nya, dia dok malah gatel, iritasi, malah merah-merah. Berarti itu tidak cocok. Ganti lagi berarti ingredients yang untuk bekas jerawatnya. Ada banyak seperti retinol, AHA, yang lainnya gitu. Berarti penting banget ya kita tak harus tahu kandungan apa sebetulnya yang cocok di kulit kita. Ya istilahnya kita mempelajari diri kita sendiri ya dok ya. Betul. Gitu untuk kandungan skincare. Gak kerasa ya ini udah berapa menit nih kita bareng Dokter Gina. Jadi mungkin kita bakal ketemu di episode selanjutnya. Dan saya thank you buat Dokter Gina, makasih banyak ilmu-ilmunya buat teman-teman di rumah juga, semoga bermanfaat. Nah jadi buat teman-teman di rumah nih yang pengen treatment atau yang pertama kali pengen treatment ke klinik, gak usah takut guys, karena memang pada saat kalian datang ke klinik itu pasti dokter bakal mengarahkan treatment yang memang sesuai dengan kulit wajah kalian gitu. Dan untuk harganya pun di Skin Solution itu sangat affordable. Jadi memang untuk cocok juga untuk kantong mahasiswa gitu. Nah untuk Dokter Gina juga terima kasih waktunya dan ilmunya, sukses terus. Amin, buat karirnya dan semoga customernya makin banyak melimpah ruah ya dok. Terima kasih banyak. Jangan lupa buat teman-teman di rumah like, subscribe, dan komen di channel YouTube Skin Solution Beauty Center. Bye-bye.